Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan dan saudara-saudara serta sahabat-sahabatku sekalian? Tentunya pada hari ini kalian dalam keadaan yang sehat walafiat dan dalam keadaan yang berbahagia. Tentunya hal ini tidak terlepas dari karunia dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka itu tentunya kita wajib mensyukuri apa yang telah diberikan kepada kita agar nikmat serta rahmat Allah yang diberikan kita semakin ditambah. Karena sebagaimana jika kita bersyukur kepada Allah, tentunya nikmat-nikmat Allah akan senantiasa ditambahkan kepada kita semua. Tetapi ketahuilah saat kita kufur, sesungguhnya azab sedang menanti kita. Rekan-rekan sekalian, pada pagi hari ini saya Tabib Guspur akan memberikan bagaimana tip penanganan tentang sakit perut ya. Sakit perut ini hampir setiap orang, hampir setiap individu sering mengalaminya ya. Tentunya dalam penanganannya atau pengobatannya secara pengobatan acara klasik, holistik dan tipu nabawi ya, akan berbeda cara penanganan dan pemberian atau penggunaan obat-obatannya. Nah, untuk itu marilah kita kenal ya, bagaimana sih cara atau antisip untuk pengobatan perut ya saat mengalami gangguan. Ya. Kalau kita berbicara perut ya, di sana banyak sekali organ-organ yang terdapat dalam perut ya. Di antaranya ada hati ya, ginjal, lambung, usus kecil dan usus besar, serta pembuluh darah seperti aorta abdominal dan lain-lain ya. Kerusakan atau penyakit yang mengenai organ tersebut ya dapat menyebabkan rangsangan nyeri, bahkan timbul nyeri ya. Terdapat yang berakibat nyeri pada perut kita. Sakit perut merupakan ya bentuk nyeri ya, itu muncul di dalam perut kita. Di mana nyeri itu muncul terkadang nih ya di tulang iga, di daerah tulang panggul ya. Nah, ketika mengalami sakit perut ya, seseorang pun bisa sampai merasakan kram ya, mulas atau bahkan rasa perut itu seperti tertusuk-tusuk ya. Nah, sakit perut sendiri ya itu sering dipicu oleh beberapa gangguan organ di dalam perut ya, seperti lambung ya, hati, kandung empedu, pankreas, limpa, usus dan ginjal. Gangguan pada organ tersebut bisa bermacam-macam, berupa apa saja? Berupa peradangan, infeksi ataupun berupa penyumbatan. Nyeri yang berasal dari perut dapat dirasakan ya, terkadang tuh sampai menjalar ke bagian tubuh lainnya, seperti sampai ke dada, ke tulang belakang, ataupun sampai ke kelamin kita. Nah, beberapa keluhan nyeri akibat gangguan pada organ perut dapat menjalar ke tempat kantong empedu juga ya. Bahkan dia akan menjalar sampai ke daerah punggung. Namun perlu diperhatikan ya bahwa keluhan yang berasal dari organ dada yang dapat menjalar ya ke dinding perut ya, seperti peradangan pada dinding pembungkus paru, ini disebabkan oleh infeksi pada saluran pernapasan bagian bawah ya. Nah, untuk mempermudah mengenal gejala dan pengobatan terhadap sakit perut ya, tentunya kita harus paham, harus kenal di daerah mana sih rasa sakit, rasa nyeri itu timbul ya. Kalau kita perhatikan nih perut kita ya, mohon
maaf kalau kita perhatikan perut kita kalau dibagi 4 ya, misalkan bagi 4 kita potong set ke bawah ya, ini ke sini kemudian dipotong set ini pas bagian pusar, itu kira-kira dia akan terdiri menjadi 4 kuadran ya. Ya, kalau sekali lagi saya ulangi, kalau kita bagi 4 perut kita ya, perut kita ini akan terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran kanan atas, kuadran kanan kiri, kuadran kanan bawah, dan kuadran kanan kiri. Nah, dengan mengenal kuadran tadi ya, kita nantinya akan bisa memilahkan terapi apa sih yang pas untuk penanganan gejala sakit perut yang timbul ya. Tentunya pembahasan ini saya tidak akan pas panjang lebar ya, tetapi saya akan memberikan tip bagaimana ya mengenali sakit perut yang muncul di atau pada saat sakit perut ya. Perhatikan, jika didapatkan sakit perut di daerah kanan atas ya, sekali lagi saya ulangi, jika terdapat sakit perut di bagian kanan atas ya, maka saat dilakukan tekanan di daerah rusuk bagian kanan atas, rasakan atau tanyakan kepada orang tersebut apakah ada rasa nyeri atau tidak ya. Kemudian perhatikan apakah di matanya atau bagian tubuh yang lain terdapat warna kuning atau tidak ya. Kemudian perhatikan juga atau tanyakan kepada orang tersebut apakah orang tersebut seorang pekerja yang keras ya, kerja keras, sering begadang ya, atau bahkan sering konsumsi alkohol ya. Kemudian apakah orang tersebut merasakan ya mulutnya terasa pahit ya, sering mual dan sebagainya. Jika semuanya itu ya, jika semuanya itu dia menjawab oh iya ya, yang kita tanyakan iya, kemungkinan besar ya, dengan melihat letak dan gejala yang dirasakan oleh orang tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa orang tersebut sedang mengalami gangguan fungsi hati atau bahkan gangguan liver ya. Nah, bagaimana cara penanganannya? Maka cara penanganannya ya, maka kita secara umum ya, dapat memberikan ya herbal ya, seperti apa ya, kita bisa memanfaatkan nih jamur lingsi ya, penggunaannya bisa dikonsumsi 2 kali 3 sehari ya. Kemudian temulawak ya, temulawak ini sangat bermanfaat sekali untuk ya mengatasi gangguan fungsi liver ya. Penggunaan temulawak ya bisa diberikan 2 kali 1 hari ya. Kemudian ditambah dengan madu ya, ditambah dengan madu ya. Nah, bagi seorang terapis, kalau misalkan kita pernah belajar bekam atau bagi praktisi bekam, maka bisa ditambahkan dengan terapi di titik alkahil ya. Kemudian ditambah titik katifain ya, dan diambil pada titik organnya yaitu titik organ liver ya. Kalau misalkan kita mau tambahkan ya, dengan terapi yang lain pun bisa ya. Misalkan ya, terapi akupuntur. Tetapi di sini saya tidak akan membahas akupunturnya ya. Yang paling penting bagi seorang yang mengalami gangguan fungsi liver ya, kita harus memberikan masukan dan saran buat dia ya. Saran apa yang kita bisa berikan? Harus mengurangi makanan yang mengandung lemak, terutama gorengan ya.
Kemudian istirahat yang cukup. Ya. Ini kadang-kadang yang sangat diabaikan oleh setiap orang, ya, bahwa istirahat yang cukup itu akan menunjang atau menjadi faktor utama untuk mendukung kesembuhan dari penyakit. Ya. Perbanyak asupan madu. Ya. Kemudian hindari minuman sintetis. Ya. Dan yang paling penting adalah istirahat, ya, jika mengalami serangan yang akut, ya. Istirahat total, ya. Istirahat total. Ya. Itulah ya bagaimana cara penanganan gangguan fungsi perut di bagian perut bagian kanan atas, ya. Sementara ini yang bisa saya sampaikan, insya Allah kita akan bahas kembali, ya, bagaimana penanganan perut di bagian kiri atas, kemudian di bagian bawah, bagian kiri, ya, bagian bawah bagian kanan, ya. Semoga bermanfaat, ya, apa yang saya sampaikan. Besar harapan saya, ya, agar teman-teman yang sedang mengalami cobaan sakit tentunya, ya, saya mendoakan agar sakit yang Bapak Ibu Saudara alami segera diberikan kesembuhan oleh Allah, ya. Tentunya banyak berdoa agar kesembuhan itu bisa diberikan, ya. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan, lebih dan kurangnya datang dari Allah itu jika benar, dan jika ada yang salah datangnya dari diri pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Tabib Gus Pur. Wah.